Shalom, selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, jemaat BM Glory Permi. Ini kita memasuki minggu yang kedua dalam bulan April. Dan hari ini, Friday, kita akan merayakan hari perayaan Good Friday, Jumat Agung, yang dimana kita sebagai umat yang percaya kepada Kristus memperingati akan hari kematian Tuhan Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu di kayu salib di Golgota. Saya ingin menyampaikan kepada saudara tentang makna ungkapan Yesus ketika Yesus disalibkan 2000 tahun yang lalu. Di dalam pengungkapan Yesus disalibnya di Golgota, dia mengungkapkan 7 ungkapan yang mengungkapkan penderitaan yang dialaminya, dan ini merupakan satu perkara yang penting bagi kita dalam peringatan Good Friday ini, untuk membawa kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen pada umumnya, mengerti, memahami ungkapan Yesus disalib. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya membawa untuk kita merenungkan bagian daripada firman-Nya yang terambil dari kitab Lukas pasal 23 ayat 34, 43, dan 46. 7 perkataan yang dinyatakan oleh Yesus di kayu salib saya tidak uraikan secara keseluruhan, tetapi saya hanya mengambil 3 perkara yang menjadi satu dorongan bagi kita dalam menghadapi merayakan Good Friday pada tahun ini. Saudara-saudara, dalam penderitaan Yesus secara khasnya yang kita raikan di dalam perayaan Good Friday ini, kita ingin melihat, mencontohi, meneladani sikap Yesus ketika dia diperhadapkan dengan kesakitan dan penderitaan. Karena seringkali kita tidak mampu mengucapkan kata-kata yang baik ketika kita sedang berhadapan dengan permasalahan, penyakit, penderitaan. Ada kalanya ketika kita mengalami penderitaan yang seperti ini, kita cenderung mengungkapkan keluhan, cenderung minta simpati orang lain. Tetapi itu sangat berbeda ketika Yesus berada dalam penderitaannya. Ada 7 ungkapan yang diungkapkannya yang dapat mendorong orang lain, padahal dia sedang menderita, dieksekusi, mati. Tetapi dia boleh mengungkapkan satu dorongan, satu ungkapan yang mendatangkan kekuatan kepada setiap orang yang mendengarnya. Saudara mungkin akan berkata kepada saya seperti ini, "Pastor, dia pasti boleh melakukannya itu karena dia Tuhan." Betul. Tetapi tidak berarti memang dia Tuhan, dia pasti dapat melakukan karena kemahakuasaannya. Tetapi kita sebagai orang yang percaya, kita juga harus mengikuti sifat-sifat yang ada yang dimiliki oleh Yesus. Yesus memiliki 2 sifat, yaitu sifat secara natural, yang dimana sifat itu adalah sifat semula jadinya Allah ada di dalam diri Yesus. Sifat itu memang tidak akan pernah kita miliki, karena itu sifat naturalnya, karena dia Allah. Dia adalah Allah yang maha kuasa, dia Allah yang maha hadir, dia Allah yang maha tinggi. Saudara, kita tidak mampu dan kita tidak punya kuasa untuk itu. Sifat natural Allah, sifat semula jadi yang dimiliki Yesus, memang itu ada dalam dirinya. Tetapi sifat moralnya itu harus menjadi bagian dalam kehidupan orang percaya. Itu sebabnya saudara-saudara, kita dikatakan dalam Roma pasal 8 itu, kita harus memiliki keserupaan dengan gambaran anaknya. Artinya bahwa apa yang dimiliki, sifat moral yang dimiliki oleh Allah di dalam Yesus Kristus harus menjadi bagian dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Itu berarti kata-kata kita,
penderitaan yang sedang kita alami, kita dimungkinkan untuk boleh mengungkapkan seperti yang dilakukan oleh Yesus. Karena Yesus memberikan sifat moralnya itu harus menjadi bagian dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Oleh karena itu, sebenarnya kita merayakan Good Friday ini, peringatan tentang penderitaan Yesus Kristus di kayu salib. Saya ingin membawa kita kepada 3 kebenaran yang terambil daripada Lukas pasal 23 yang tadi. Saya mengambil kitab Lukas supaya lebih senang kita bahwa ungkapan-ungkapan yang dilakukan oleh Yesus dicatatkan, dituliskan oleh Lukas di dalam kitab Injilnya. Dia mengambil 3 perkataan yang secara keseluruhan dari 4 perkataan ungkapan yang diungkapkan oleh Yesus ketika dia disalibkan. Mari kita baca Lukas pasal 23. Ayat yang ke-34. Ketika Yesus disalibkan, saudara, di dalam ayat yang ke-34 dia berkata, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ungkapan yang dinyatakan oleh Yesus dalam bagian firman Tuhan ini mengungkapkan ungkapan yang berisi pengampunan. Pengampunan ketika dia menderita, ketika dia dieksekusi, disalibkan, dia mampu memberikan satu kalimat, satu ungkapan yang memberikan dorongan kepada orang lain. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu memberikan indikasi 3 perkara tentang pengampunan yang diungkapkan oleh Yesus kepada setiap orang. Ketika Yesus mati, dia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Artinya 3 perkara ini menjadi satu keharusan bagi kita sebagai orang percaya melihat perkataan dan ungkapan Yesus. Apa isi pengampunan itu? Saudara-saudara, ungkapan pengampunan Yesus mengampuni secara sempurna. Di dalam bagiannya ini dia berkata, saudaraku, ungkapan Yesus ini adalah pengampunan yang sempurna dalam sepanjang abad. Mungkin kita berpikir, siapa yang perlu diampuni pada saat dia disalibkan? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam perjanjian lama bahwa biasanya untuk membayar hutang dosa, untuk menghapuskan dosa, harus diganti dengan darah. Darah menjadi satu keharusan ganti penghapus dosa. Tetapi Yesus membawa darahnya sendiri ke kayu salib. Dia tidak membawa darah anak domba, tetapi membawa darahnya sebagai darah pengampunan. Itulah sebabnya Ibrani pasal 9 ayat 22 berkata begini, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi darah itu menjadi satu lambang yang dimana penghapusan dosa harus ditandai dengan darah. Yesus membawa darahnya sendiri. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, ketika kita menjalankan perjamuan kudus, selalunya dalam minggu pertama saya selalu menyuarakannya sebelum kita mengambil roti dan anggur, di mana anggur itu melambangkan darah perjanjian. Darah perjanjian yang ditumpahkan bagi kita untuk pengampunan dosa. Artinya Bapak Ibu Saudara, pengampunan itu bukan seperti kita hanya berkata, maaf ya, saya telah melakukan kesalahan kepada kamu. Bukan semudah itu, bukan sesederhana itu. Tetapi pengampunan yang dilakukan oleh Yesus bagi manusia adalah seharga darah Yesus yang tertumpah di kayu salib.
Itulah sebabnya, itulah harga sebuah pengampunan. Yang kedua, ungkapan pengampunan Yesus, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu memberikan pengertian kepada kita bahwa Dia telah menggenapi perintah Bapaknya untuk menjadi alat pengampunan dosa bagi manusia. Saudara-saudara, pengampunan yang dilakukan oleh Yesus menjadi satu jalan pendamaian antara Allah dan manusia. Sehingga ketika Yesus mati, saudaraku, Alkitab mencatat tabir bait suci. Tabir bait suci Allah terbelah dua, terkoyak. Menggambarkan bahwa perdamaian antara Allah dan manusia telah tercipta di dalam Kristus Yesus. Ungkapan pengampunan itulah yang mendatangkan perdamaian antara Allah dan manusia. Hanya Yesus yang dapat melakukannya, saudaraku. Itulah sebabnya Paulus mengutip pernyataan apa yang dilakukan oleh Yesus. Dia berkata dalam 2 Korintus 5 ayat 9, Allah telah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak menghitungkan pelanggaran mereka. Artinya, saudaraku, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka Allah tidak lagi melihat pelanggaran kita. Allah tidak lagi melihat dosa kita. Tetapi Allah melihat Yesus yang tersalib. Maka saudara dan saya memperoleh keselamatan. Pengampunan itu telah dilakukan 2000 tahun yang lalu melalui kematian Yesus Kristus. Supaya nyata bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus dibenarkan dan dilepaskan dari segala hukuman dosa. Yang ketiga, saudara, ungkapan pengampunan yang dilakukan oleh Yesus memungkinkan saudara dan saya untuk boleh mengampuni. Pengampunan itu menuntut kita hanya untuk mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, Ia adalah Allah yang setia dan adil. Dia akan mengampuni saudara daripada segala kejahatan dan menyucikan kita dari segala dosa. Tuntutannya adalah pengakuan. Ketika Tuhan mengampuni, kita harus mengatakan, aku mengaku dosa. Penting pengakuan dosa, saudara. Jadi, bagian ini, ungkapan pengampunan itu, jangan kita tunda. Jangan kita menundakannya karena Yesus telah melakukannya bagi saudara dan saya. Kita perlu mengakui dosa kita kepada Tuhan dan kepada sesama kita. Jangan lagi kita tinggal di dalam dosa. Jangan kita lagi tidak bersedia mengampuni orang lain. Jangan kita lagi untuk menyimpan segala kepahitan. Berhentilah mempertikaikan. Berhentilah membincangkan kesalahan orang lain. Ada kalanya kita sibuk mencari kesalahan orang lain. Mencari kesalahan-kesalahan. Sebenarnya saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus sudah mati untuk semua segala dosa kita itu. Mari kita mengakui sempena perayaan Good Friday ini. Kita merayakan hari pengampunan yang Tuhan sudah berikan. Mari kita mengalaminya. Anda diampuni dan kita minta ampun kepada Tuhan. Itu satu solusi yang harus kita perdengarkan. Karena banyak orang-orang di sana masih menyimpan kesalahan, masih menyimpan kepahitan. Sehingga, saudara,
Ada kalanya belum sempat lagi mengaku dosa, COVID-19 pun datang melanda. Saudara, jangan kita bawa mati dosa-dosa itu. Jangan kita tidak mengampuni. Setiap kita, mari kita mengakui dosa kita terhadap Tuhan, kepada Tuhan, dan kepada sesama kita. Itu sangat penting. Pada hari ini saya mendengar banyak lagu-lagu yang diposting saudara-saudara kita, memperingatkan saya secara pribadi betapa pentingnya kita merilis semua segala pengampunan itu. Kita beri pengampunan kepada orang yang mengkhianati kita. Kita beri pengampunan orang yang mengecewakan kita. Karena Yesus telah mati untuk semua dosa-dosa itu. Hari ini sempena perayaan yang ada, saya berharap semua sidang jemaat Tuhan, karena Tuhan masih memberikan waktu kepada kita, mari kita berdoa dan saling mengampuni satu dengan yang lainnya, karena di sana ada kekuatan Tuhan. Yang kedua, saudaraku, ungkapan yang dinyatakan oleh Yesus di kayu salib adalah ungkapan keselamatan. Keselamatan ketika Yesus disalibkan, ketika Yesus mati, Yesus mengungkapkan ungkapan keselamatan itu yang ditujukan kepada setiap orang. Di dalam kitab Injil Lukas ada satu cerita, oleh karena ketika Yesus mati, dia disalibkan dengan dua orang penjahat. Penjahat itu adalah dua orang penjahat itu sama-sama disalibkan, satu di sebelah kanan Yesus, satu di sebelah kiri Yesus. Penjahat itu adalah orang-orang yang patut dihukum mati. Tetapi apa yang dikatakan Yesus kepada salah satu penjahat yang ada bersama-sama ketika disalibkannya? Saudara, saya mengambilkan bagian ini menjadi satu peringatan bagi kita untuk mengingatkan kita tentang keselamatan yang kita miliki. Melalui kedua penjahat itu, kita boleh belajar 3 perkara yang sangat berkesan dalam diri saya ketika saya merenungkan bagian firman Tuhan ini. Bahwa akhir kehidupan penjahat itu, kedua-duanya memang mati. Sama dengan Yesus mati. Tetapi akhir kehidupan kedua penjahat itu ditentukan dari ungkapan mereka yang terakhir. Apa ungkapan penjahat yang satu? Mari kita baca Lukas pasal 23 tadi. Di sana bahwa orang yang disalibkan itu, Yesus melihat salah satu daripada penjahat yang ada yang berkata kepada Yesus. Dia berkata begini dalam ayat yang ke-39. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Itu ungkapan salah seorang daripada penjahat itu. Selamatkan dirimu dan kami. Penjahat itu mengungkapkan itu kata-katanya di saat kematian sudah mendekati ajalnya. Tetapi apa penjahat yang lain berkata? Dia berkata begini, tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak ada sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
dua penjahat ini mengungkapkan perkataan yang berbeza. Tetapi melalui ungkapannya itu, satu menuju kepada kehidupan yang kekal, dan satu lagi menuju kepada kematian yang kekal. Kenapa boleh demikian? Hal itu memperingatkan saya secara pribadi. Ungkapan yang terakhir akan menentukan destinasi Anda, di mana Anda akan berada. Bukan dari awalnya. Bukan awalnya yang menentukan, saudaraku. Tetapi akhirnya yang akan menentukan destinasi Anda akan berada di mana. Saya berpikir tentang kedua penjahat ini. Nanti saya akan jelaskan lagi tentang penjahat itu. Penjahat itu satu, mungkin Anda berkata, pastor, penjahat yang satu belum dibaptis, Pak. Betul, belum dibaptis. Tetapi saudara, ketika dia mengaku dan bertobat dan menerima Tuhan di dalam hidupnya, di saat menjelang kematiannya, orang itu diselamatkan. Satu berakhir kepada kehidupan yang kekal, dan satu berakhir kepada kematian yang kekal. Berpuncak daripada perkataannya, ungkapannya. Saudara, disinilah memberikan saya satu teguran. Karena penjahat yang berkata, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tetapi itu bukan menjadi finalnya. Final karena dia mengungkapkan perkataan itu dengan penuh kekecewaan. Itulah yang membawa dia kepada kematian yang kekal. Tetapi ketika seorang lagi penjahat yang lain berkata, ya Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Dia mengistiharkan kuasa Allah, kedaulatan Allah, engkau adalah raja. Saudara, ungkapan ini menjadi teguran bagi saya. Sebagaimana yang dikatakan dalam kitab Injil Matius pasal 7. Bukan orang yang selalu berkata Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Tetapi mereka yang melakukan kehendakku, itulah yang masuk dalam kerajaan Allah. Matius pasal 7 ayat yang ke-21, dia berkata begini, saudara, saya ingin mau memberikan referensi ini kepada kita supaya kita betul-betul melihat kepada kebenaran firman Tuhan, bahwa sebenarnya bukan yang terdahulu yang akan masuk ke dalam kerajaan Allah, tetapi dikatakan dalam Matius 19, banyak orang yang terdahulu menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan yang menjadi yang terdahulu. Meskipun mungkin kita sudah melayani Tuhan, mungkin kita sudah banyak berdoa kepada Tuhan. Dalam Matius pasal 7 dia berkata begini, saudara, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan yang melakukan kehendak Bapa yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Bukankah kami mengusir setan demi namamu? Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu semua pembuat kejahatan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu membuat hati saya takut. Mengapa, saudara? Karena ungkapan kita akan menentukan destinasi kita. Mungkin kita yang sudah lama melayani, pada akhirnya kita menjadi orang yang terakhir. Tetapi mereka yang terakhir akan yang menjadi terdahulu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan pernah salah bahwa dari kedua penjahat ini bercerita di mana destinasi mereka berakhir. Yang kedua, ternyata penjahat itu memiliki pengenalan yang sama tentang Tuhan.
tetapi dia tidak melakukan kehendaknya. Dia tidak mengimani apa yang dia percaya, apa yang dia tahu. Dia tidak memiliki hubungan dengan Tuhan secara pribadi. Saudara, terlihat waktu saya baca memperingatkan saya, kedua penjahat itu tahu siapa Allah. Dia menyebut Yesus itu sebagai Kristus. Itu penjahat yang pertama, bukan? Dia berkata, bukankah engkau adalah Kristus? Artinya dia mengenal akan Tuhan, tetapi dia tidak hidup di dalamnya, tetapi dia tidak memiliki hubungan dengannya. Itu yang membuat berbeza, saudara. Banyak orang akan mengenal Tuhan, banyak orang boleh melakukan nubuat, banyak orang boleh melakukan mujizat, tetapi masalahnya bergantung sejauh mana Tuhan mengenalmu dan sejauh mana kita mengenalnya. Tidak hanya sekedar mengenal, tetapi mengimaninya, hidup di dalamnya. Itu berbeza dengan perkataan yang satu orang lagi. Yesus, ingatlah aku pada waktu engkau menjadi raja. Ketika engkau datang sebagai raja, artinya mempertaruhkan seluruh kehidupannya. Ketika engkau datang sebagai raja, ingatlah aku. Dia tidak meminta sesuatu pada waktu itu, saudaraku, tapi justru apa kata Tuhan, ungkapan yang dilakukan oleh Tuhan. Dia berkata, hari ini aku berkata, sesungguhnya hari ini engkau ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Artinya Yesus mengakui, menerima pertobatan orang ini, meskipun dia digantung bersama-sama dengannya. Pertobatan, pengakuan dosa itu menjadi keutamaan ketika kita datang menghampiri dia. Karena ketika kita mengampuni, ketika kita datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan melihat, Tuhan akan menerima kita sebagaimana kita ada. Yesus berkata kepada penjahat yang satu, hari ini, bukan besok, hari ini. Artinya hari itu merupakan ketentuan dan ketetapan bagi orang itu untuk menerima Firdaus. Sorga ada bersama dengan dia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini merupakan kategori yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Ungkapan keselamatan, kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, tetapi bagaimana tindakan kita, reaksi kita? Bukankah kita yang selalu hidup bersama dengan dia, tetapi bagaimana memiliki perhubungan kita dengan Tuhan? Itu memperingatkan saya secara pribadi, karena Tuhan ternyata tidak pernah menolak orang yang berdosa yang datang kepadanya. Itu yang ketiga. Hal itu terlihat. Tuhan Yesus bersifat kekinian. Hari ini Yesus berkata, hari ini, sesungguhnya hari ini. Sesungguhnya kata itu dikatakan dalam terjemahan yang lain, amin. Dia mengaminkan apa permohonan daripada penjahat yang satu itu. Sesungguhnya hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini memperingatkan kita, jangan menunda keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada setiap orang. Mari kita terima, mari kita datang. Bahkan mari kita memberitakan keselamatan itu. Kalau kamu sudah hidup di dalamnya, beritakan, karena banyak orang yang masih belum hidup di dalam keselamatan itu. Karena hanya orang-orang yang menerima dia yang akan beroleh keselamatan. Kisah Rasul 4 ayat 12 berkata, keselamatan itu hanya diberikan di dalam nama Tuhan Yesus. Di bawah kolong langit ini tidak ada satu nama pun yang diberikan oleh Allah sehingga manusia diselamatkan. Hanya di dalam Yesus Kristus. Sebenarnya Good Friday ini, saya berharap kita sebagai jidang jemaat Tuhan, mari kita memberitakan keselamatan. Karena keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus. Dialah yang patut menjadi raja
di dalam kehidupan kita. Yang terakhir, ungkapan penyerahan. Yesus mengakhiri ungkapannya dengan berkata, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Ungkapan yang pertama adalah ungkapan pengampunan yang berisi, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Dan ditutup dengan, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku." Ungkapan ini memberikan pengertian, menggambarkan Yesus yang adalah anak Allah, dia taat kepada Bapaknya. Ungkapan Yesus yang adalah Tuhan, dia kehidupannya, penyerahan hidupnya sepenuhnya kepada kehendak Bapaknya. Artinya hal yang sama sepatutnya ada di dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Mari kita berserah kepada kuasa Tuhan, kehendak-Mu yang jadi. Ketika peristiwa penderitaan yang sedang terjadi pada masa kini, banyak orang-orang yang sudah tangisan di sana sini. Dunia menangisi orang-orang kerabatnya yang telah mendahului mereka. Saudara, mari kita berdoa kepada Tuhan. Kehendak Tuhanlah yang jadi. Artinya ketika kita taat kepada rencana dan kehendaknya, Dia bukan tidak mampu melakukan sesuatu menurut rencana dan kehendaknya, tetapi kita diminta supaya sebagai anak-anak dalam warga kerajaannya, kita berdoa supaya menurut kehendak Allah, apa yang Tuhan kehendaki itulah yang terjadi. Biarlah itu menjadi kehendak Allah di dalam dunia ini. Bukan memaksakan kehendak kita. Memang kita mau supaya COVID-19 akan berakhir. Tetapi semua itu ada dalam kedaulatan Allah. Semua segala apa yang terjadi bukan Tuhan tidak tahu, tetapi Tuhan ada di sebalik semua peristiwa itu. Inilah satu ungkapan penyerahan kita juga di hadapan Tuhan. Berserah kepada Tuhan dan mentaati Dia dalam seluruh kehidupan kita. Ungkapan yang terakhir ini ternyata saudara-saudaraku tidak hanya membuat penderitaan, menyelesaikan penderitaan semata-mata, mengakhiri penderitaan semata-mata, tetapi justru ungkapan Yesus yang terakhir ini membuat kepala pemimpin pasukan yang memimpin proses penyaliban Kristus bertobat. Saya percaya bahwa dalam segala sesuatu yang dilakukan oleh Allah dalam kehidupan kita ada rencananya. Ketika penyaliban Yesus terjadi, pemimpin pasukan yang menjalankan proses penyaliban itu, dia sendiri bertobat dan menerima Tuhan. Dia berkata, sesungguhnya dia adalah anak Allah. Artinya saudara, dia tahu bahwa sebenarnya Yesus yang disalibkan itu bukan manusia biasa, bukan manusia yang bersalah. Dalam renungan pagi tadi saya memberikan pada hari kemarin, saya memberikan kepada saudara bahwa semua proses penyaliban Yesus Kristus sampai kepada kematiannya ada dalam nubuatan, ada dalam kehendak Allah, ada dalam rencana Bapaknya. Dia harus mati dan harus menanggung semua penderitaan itu supaya Anda dan saya diselamatkan. Demikian juga dengan pemimpin pasukan yang ada yang menjalankan proses penyaliban itu, bertobat dan dia berkata, sungguh dia ini adalah anak Allah. Bagaimana dengan kita? Kita yang sudah bertahun-tahun menjalankan acara Good Friday, mungkin itu menjadi satu kebiasaan sudah.
Tetapi hari ini saya membawa kita dengan 3 perkara ini. Ungkapan penyerahan haruslah menjadi bagian dalam kehidupan kita, berserah kepada rencana dan kehendak-Nya. Berserah kepada Tuhan artinya kita menerima kedaulatan Allah di dalam seluruh kehidupan yang sedang terjadi. Bapak Ibu Saudara, 3 perkara ini, ungkapan yang dilakukan oleh Yesus ini, ungkapan pengampunan, ungkapan keselamatan, dan ungkapan penyerahan. Saya tidak membagi 4 hal yang lainnya. Mungkin pada waktu yang akan datang saya akan menyampaikannya. Tetapi 3 perkara ini yang saya ingin sampaikan kepada saudara. Mari dalam melayani pekerjaan Tuhan, di dalam melakukan masa PKP ini, mari kita mengisi kehidupan kita dengan pengampunan yang daripada Tuhan. Memberitakan keselamatan daripada Injil Yesus Kristus. Dan senantiasa berharap kepada Allah bahwa Dia yang sanggup melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita, dan mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, terima kasih karena kami boleh mendengarkan firman-Mu di hari Jumat Agung ini. Kami bersyukur karena Tuhan Engkau telah memberikan pengampunan kepada kami sebagai anak-anak tebusan-Mu. Kami bersyukur kepada Tuhan karena keselamatan yang daripada Engkau Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan kami. Biarlah Bapa di sorga Engkau membimbing kami setiap anak-anak-Mu ketika kami merayakan Good Friday ini. Kami senantiasa berserah kepada kehendak dan rencana Tuhan. Bukan Tuhan tidak tahu apa yang sedang terjadi di dalam dunia pada saat ini. Tetapi Tuhan melalui firman-Mu ini, mari Bapa di surga, kami ingin menyatakan di hadapan Tuhan, mengampuni apa segala sesuatu yang orang lain mengecewakan kami, atau hal-hal yang di luar pemahaman kami Tuhan. Kami ingin menyatakan di hadapan Tuhan, kami akan mengampuni mereka Bapa di surga. Bapa di surga, bagi mereka yang mungkin yang telah mendahului kami yang masih belum juga mengalami keselamatan, Tuhan kami berdoa, tunjukkan kuasa-Mu atas hidup mereka. Sehingga Bapa di surga, sebelum Engkau memanggil mereka Tuhan, kami mau mereka memperoleh Yesus Kristus. Supaya hanya melalui Yesus Kristus menjadi jalan keselamatan bagi kehidupan mereka di masa kini dan di masa yang akan datang. Begitu juga Bapa di surga, kami memberkati seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan kami berdoa apabila mereka berada di dalam kekurangan pada saat ini, mari Tuhan Engkau tumpahkan berkat-Mu, berikan berkat-Mu untuk kehidupan kami masing-masing. Karena kami percaya kuasa-Mu tidak pernah berubah. Terpuji Bapa di surga, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.